Shalom, puji Tuhan. Ya, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Desember, ya, bulan yang penuh dengan sukacita. Dan saya melihat sudah banyak yang Natal, ya. Dan kalau tidak salah, ya kalau tidak mungkin tidak salah kalau ucapkan selamat Natal, ya. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini dan kita datang kepada Tuhan. Kita tanggalkan segala sesuatu apapun itu, dan kita fokuskan hati kita saat ini datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang merendahkan hati hidup kami di hadapan. Kami mencari wajah-Mu, karena lewat wajah dulu akan menemukan kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu menuntun kehidupan kami, menyertai dalam setiap perjalanan hidup kami. Banyak hal yang kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Ini yang membuat kami sampai hari ini bersukacita di dalam Engkau, karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktu dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami anak-anak datang pada pagi ini Tuhan, dengan tujuan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kebenaran firman. Dan bukan hanya itu Tuhan Yesus, tetapi dalam setiap kehidupan kami, biarlah terus kami mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih buat perubahan hari lepas hari dalam setiap kehidupan. Terima kasih buat penyempurnaan yang selalu Kau adakan dalam kehidupan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan pujian. Katakan mencari wajah. Selalu
kami Tuhan, kami percaya bahwa saat ini semua kami yang ada di tempat ini sudah mengalami urapan kuasa daripadamu. Terima kasih yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan bagi berdiri dan kita akan pujian. Katakan ku diberi kuasa. Haleluya. Mari kita akan pujian ini. Siapa di tempat ini yang menari bagi Tuhan? Haleluya. Sekali lagi, siapa di tempat ini yang menari bagi Tuhan? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Akan bernyanyi dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan.
menghibur hati kita. Nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Di saat kita susah, di saat kita tidak berdaya, ketika kita panggil nama Yesus, saat itulah kita merasakan ada jamaah kuasa Tuhan menjamah setiap kita. Haleluya. Silakan dibantu kita duduk kembali dan kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, syukur. Oh, sungguh indah Tuhan bersama. Tidak kata lain selain hanya mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Di saat kami tidak berdaya, di saat kami lemah, di saat kami bertanya-tanya, saat itulah ketika kami memanggil nama, ketika kami berseru, jamaah kuasa menjamah setiap kami. Dan hari ini kami ada, itu semua karena kasih dan kebaikan. Saat ini Tuhan kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kau melihat setiap hati tangan kami Tuhan. Biarlah Kau kuduskan Tuhan. Biarlah pemberian ini menjadi pemberian yang sungguh benar di hadapan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengelola dengan baik segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akan selalu
memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa penuh kasih dalam hidup kami. Dengan apakah kami balas segala kebaikan Tuhan, segala kasih Tuhan? Selain kami mau taat, selain kami mau belajar tunduk kepada Engkau, selain kami mau belajar mengasihi, mencintai Engkau lebih dari segalanya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu ini. Kami percaya bahwa Engkau sudah bertahan dari atas pujian dan penyembahan kami. Terlebih Tuhan, Engkau akan bertata di atas firman yang akan kami dengar pagi hari ini. Kami percaya bahwa pujian Tuhan sudah menggugurkan hati kami, sehingga hati kami siap ditaburi oleh kebenaran ilahi-Mu, sehingga benih itu boleh tumbuh, bukan sekedar tumbuh, tapi akan berbuah dalam kehidupan kami, menjadikan kami oleh mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Segala sesuatu yang masih menghalangi pendengaran kami, hati kami, semuanya itu saat ini Tuhan kami patahkan di nama Tuhan Yesus. Kami mengundang kuasa Roh Allah bekerja, kuasa Roh Allah yang membentengi hati kami, pikiran kami saat ini, sehingga kami dengan sungguh memahami apa yang Kau mau melalui firman-Mu. Ada ketaatan, ada ketertundukan akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang memberikan firman dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba yang berdiri saat ini Bapa, hamba tidak memiliki kekuatan apa-apa selain kekuatan Roh Kudus yang terus menuntun dan membimbing-Mu untuk aku bisa menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Ambil alih kehidupanku Tuhan, kendalikan hatiku, kendalikan pikiranku, dan kendalikan perasaanku. Hanya di bawah otoritas Roh Kudus-Mu dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan itu. Haleluya. Haleluya. Kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan pagi hari, sama-sama kita berkata amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Kalau kita boleh ada sekali lagi, saya selalu berkata kalau saya berdoa, terima kasih Tuhan. Kalau saya bisa ada, boleh ada sampai detik jam di mana saya datang kepada Tuhan, di mana detik saya masih bisa beraktivitas. Semua hanya karena kasih Tuhan. Amin. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki secara daging kita, jasmani kita memiliki harta, kita memiliki kekuatan, tidak. Tapi kekuatan ilahi yang membuat kita ada sampai detik pagi hari ini. Kita boleh beribadah, kita boleh berhimpun, semua karena kasih setia Tuhan. Saya percaya kita yang datang adalah orang-orang yang mengasihi Allah kita. Amin. Adalah orang yang mencintai Allah kita. Hanya kita mau belajar pagi hari ini seberapa kuat cinta kita kepada Tuhan, seberapa kuat kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh memahami apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini kepada kita? Kita belajar, ayo sama-sama. Saya terlebih juga, saya mau mengukur juga seberapa dalam cinta saya kepada Tuhan, seberapa kuat kasih saya kepada Tuhan, sehingga saya mengerti setiap rencana, keinginan, kehendak, tujuan ilahi dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan ini pun saya akan bagikan supaya kita sama-sama juga bertumbuh di dalam Tuhan. Terlebih, ini adalah akhir-akhir di mana kita menantikan kedatangan Tuhan, di mana ini hari-hari semakin luar biasa. Kita baru dengar kemarin terjadi gunung meletus ya, gunung meletus di mana? Di Malang ya. Itu luar biasa. Mungkin sebagian orang berpikir ini fenomena alam, tapi firman sudah katakan tanda-tanda akhir zaman itu sudah mulai digenap. Amin. Kalau kita terus membaca firman Tuhan, kita akan tahu bukan sekedar itu tanda apa, tapi sungguh itu ada tanda yang dinyatakan kegenapan firman Tuhan tentang akhir zaman. Saatnya kita sudah mempersiapkan, berkemas-kemas untuk kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan, menjemput kita kalau kita masih hidup, terangkat di awan-awan, dirubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, bukan tubuh kehinaan, seperti apa yang pernah saya sampaikan. Ya, kalau kita pun mati sebelum kedatangan Tuhan, kita pun mati bersama menantikan dengan orang-orang kudusnya di Firdausnya. Amin. Tidak kita mati masuk ke dalam dunia orang mati menantikan tubuh kehinaan. Tidak. Itulah luar biasanya janji Tuhan bagi kehidupan kita, orang yang percaya. Asal kita memiliki ketaatan, keseriusan, ketertundukan kepada firman. Sejauh apakah kita mengenal Yesus di dalam hidup kita? Apakah dia hanya sebagai Allah yang memberi berkat, hanya sebatas itu saja? Ataukah kita lebih kepada daripada itu? Bahwa dia sedang mempersiapkan kita menjadi orang-orang pilihan,
bukan sekedar orang yang ditetapkan, ditentukan, tapi benar-benar orang yang dipilih menjadi ahli waris kerajaan. Haleluya. Saat ini kita yuk belajar. Kita buka dari kitab Kejadian. Kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu hafal, karena ini dari sekolah minggu sudah diajarkan. Siapakah Bapak orang percaya? Atau siapakah Bapak orang beriman? Siapa? Abraham. Kita belajar dari tokoh ini luar biasa. Ini tidak asing lagi dan kita hafal barangkali ceritanya. Ya, cerita firman Tuhan. Tapi kita mau belajar makna rohani yang ada di dalam. Kita buka dari Kejadian 22. Ini agak panjang ayatnya sampai 9. Tapi satu ayat ya sambil kita baca, saya akan satu ayat baca saya akan mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya atau memberikan makna rohaninya ya berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Kita buka dalam Kejadian pasal 22. Ya. Tidak kita baca nanti gimana kita akan stop ya. Nanti sampai ayat yang ke-3 kita stop dulu. Oke, sudah semua? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang anak keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sampai di sini dulu. Ya. Hari ini kita belajar satu tokoh saya katakan tadi yang luar biasa. Dan ayat yang pertama dikatakan setelah semuanya itu. Berarti sebelumnya ada kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan Abraham. Benar? Sebelumnya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, kita melihat saat pertama kali Abraham dipanggil oleh Allah. Yaitu pada saat apa? Pada saat ia keluar dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim. Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk pergi, tinggalkan tanah kelahiranmu, bapakmu, saudaramu, semua yang ada di tanah kelahiranmu. Padahal Abraham di tanah kelahirannya di Ur Kasdim adalah orang yang luar biasa, orang yang kaya raya, orang yang terkenal, keturunan Terah, ya bapaknya, orang yang terkenal. Tetapi lihat bagaimana Abraham menyikapi apa yang diperintahkan Allah kepada dia. Dia tidak ada menego-nego gitu ya. Mungkin dia bilang, Tuhan jangan dong, di sini banyak keluargaku, kasihan ayahku sudah tua, ya. Ini harta bendaku banyak, ternakku banyak. Bagaimana saya bisa meninggalkan apa yang ada padaku? Abraham tidak bernego seperti itu. Tetapi Abraham taat. Dan dia melakukan itu. Padahal dia tidak pernah tahu. Tuhan hanya katakan, keluar engkau dari tanah kelahiranmu, pergi menuju tanah yang akan kuberikan kepadamu. Tahukah dia tanah yang akan diberikan? Tahukah daerah yang akan diberikan? Tahukah kota yang akan diberikan? Tidak tahu. Tapi dia hanya belajar untuk taat. Saya kasih tema firman Tuhan pagi hari ini. Ketertundukan membawa kita kepada iman yang benar. Ketertundukan yang dimiliki oleh Abraham didasarkan apa? Didasarkan kasihnya, cintanya, takutnya akan Tuhan Allah yang disembah, yaitu Yahweh. Ya, pada saat itu kan belum ada Yesus, tapi Tuhan Allah Yahweh. Dia hanya mendengarkan, padahal belum ada hukum, belum ada dikeluarkan hukum pada waktu itu. Dia hanya belajar taat apa yang dilakukan, apa yang diperkatakan oleh Tuhan yang dia sembah. Dia tidak bernegosiasi. Setelah itu dia keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan dan dia berhenti di Haran. Setelah dia Haran, mereka berjalan kembali. Ya, itu nanti Bapak Ibu bisa baca di kejadian sebelumnya, ya, di kitab kejadian sebelumnya, di pasal sebelumnya. Ya,
Jadi saya katakan semuanya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Perkataan ya Tuhan, saya disersing buka gitu ya di Bible, gitu ya, pelajaran studi Bible tentang kata ya Tuhan. Bukan sekedar ya Tuhan ini aku, tidak. Tetapi bagaimana sikap hatinya. Sikap hati yang mau menyembah kepada Tuhan, yang mau tunduk kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku. Ketertundukan, sikap hati sekali lagi. Bukan sekedar ya Tuhan ini aku, tidak. Tetapi bagaimana respon? Bagaimana dia menyatakan hatinya yang hancur ketika Tuhan datang. Dalam bahasa aslinya dikatakan hineni. Hineni, kalian kata apa? Bapak Ibu bisa buka sersisanya tentang kata hineni. Apa maksud hineni? Kehancuran hati sebagai seorang hamba. Ketertundukannya sebagai seorang hamba. Dia katakan, ya Tuhan, ini aku. Di sini yang luar biasa, kita melihat bagaimana ketaatan Abraham kepada Allah yang dia sembah. Ya, kemudian ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kedua, setelah dia taat untuk pergi keluar daripada tanah kelahiran yang pasti. Kedua, dia taat ketika apa? Ketika Tuhan perintahkan anaknya yang tunggal itu. Bayangkan Bapak Ibu, Ishak adalah anak yang dinantikan, benar? Ishak anak yang sangat dirindukan, Ishak anak yang sangat diharapkan, dan dia lahir di masa tua Abraham dan Sarah. Kita bayangkan kita berada atau kita sebagai Abraham. Kita bayangkan diri kita berposisi yang seperti itu. Sudah sekian puluh tahun sampai Sarah pernah menyuruh Abraham menghampiri budiknya, menghampiri hambanya Sarah, dijadikan bundingnya. Sampai Sarah sudah putus asa, tetapi Tuhan tetap menggenapi janjinya kepada Sarah. Di usia yang sudah sangat tua, dikatakan dia sudah mati layu, sudah tua sekali. Bayangkan saja, ini usia sudah 90 tahun. Sarah ini mengandung, kalau saya tidak salah, 90 tahun. Kita yang 50, maaf kata saya aja yang sudah 50 lebih, juga sudah mengalami yang namanya menopause. Apalagi Sarah, secara manusia mustahil sekali. Tapi janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Usia tua, tetap Tuhan mengenapi janji. Ketika ini sudah dinyatakan anaknya sudah dewasa, tiba-tiba Tuhan meminta dia untuk mengorbankan Ishak. Kita bayangkan kita berada di posisi Abraham pada waktu. Mungkin bergejolak di hati ini, mungkin berkecamuk perasaan ini, rasa sedih, sakit. Tapi lihat bagaimana respon Abraham. Ini yang saya terkagum-kagum saat ini. Kalau sekarang jangankan anak, gitu ya. Maaf kata, mungkin materi yang kita punya saja kita masih senin kemis, masih berpikir-pikir untuk kita berkorban buat pekerjaan itu. Ini anak loh, anak yang dinantikan yang luar biasa. Tetapi apa respon Abraham? Ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tidak ada perdebatan, tidak ada argumentasi yang disampaikan oleh Abraham. Mungkin kalau kita berpikir, kalau kita berpikir atau kita pada posisi Abraham, Tuhan, kok begitu ya? Kok tega sekali ya? Anak yang sudah kau berikan di masa tua, kau mau ambil, atau mau persembahkan, coba aku persembahkan. Ini kalau saya merasakan apa ya? Saya membayangkan ketika saya membaca ini, saya berada pada posisi Abraham. Betapa berat hati kita seorang orang tua, gitu ya. Saya aja, jangankan itu disembelih,
Kita pukul aja coba, ibu-ibu nih. Nah, mukul anak, setelah mukul anak, ada perasaan bersalah nggak kita? Ada perasaan apa di sini kita ya? Kadang-kadang menangis. Saya karena yang saya anak saya sudah besar. Waktu anak saya kecil, ketika saya habis marah, saya pukul dia, sakit di sini rasanya. Apalagi kalau misalnya bapak yang pukul, sakit rasanya. Ini Tuhan nggak main-main ini. Tuhan menyuruh mempersembahkan anaknya ini. Dalam arti kata dikorbankan anaknya ini. Bagaimana hati seorang bapak? Tetapi kita mau melihat Abraham dengan ketaatannya, dengan ketertundukannya kepada apa yang dikatakan Allahnya, dia kerjakan itu. Yang mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kehidupannya. Benar? Abraham pastinya Ishak pasti yang terbaik dalam kehidupannya Abraham. Melebihi harta benda yang dimiliki. Karena anak yang dinantikan di masa tua ini lahir di masa tua lagi. Pasti saya yakin percaya dia adalah benar-benar yang sangat dikasihi. Tapi Abraham tidak melihat hal itu. Dia mempersembahkan yang terbaik bagi Allahnya. Di sini yang kita mau sama-sama belajar. Bagaimana Abraham memiliki seperti ini, memiliki karakter seperti ini. Saya yakin percaya semua itu didasarkan karena cinta yang kuat Abraham kepada Allahnya. Amin. Cinta yang kuat yang mengalahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Makanya di dalam perjanjian baru kan dikatakan kalau kita mau ikut Yesus, mau menjadi pengikut Yesus, kita harus apa? Bisa kita tinggalkan ayah dan ibu. Bukan harus sih, maksudnya kalau kita mau mengikut ataupun percaya, kita tidak lagi menggubriskan masalah-masalah yang ada di belakang kita, masalah kehidupan kita. Bahkan sampai kadang-kadang disampaikan perumpamaan, biar orang mati menguburkan orang mati. Kan ada dituliskan di firman Tuhan seperti itu. Artinya apa? Kita mengutamakan Allah yang disembah. Abraham mengutamakan Allah yang dia percaya dalam kehidupan. Ini yang dinamakan memiliki roh ketertundukan kepada perintah. Kalau di perjanjian baru kan dikatakan kalau kita diberikan perumpamaan. Kalau kita mau ikut Yesus sebagai seorang tentara juga, kan? Apa yang diperintahkan komandan? Selalu siap. Kita belajar dari karakter itu, kan? Selalu siap. Tidak ada tidak ada perbantahan. Ya, yang diangkatan ini pasti tahu apa yang diperintahkan komandan. Pasti siap. Dia selalu katakan siap, Pak. Siap. Makanya saya pernah dulu sampai bilang kepada suami, tentara ini kalau dibilang terjun saja terjun ke jurang ya siap aja. Disuruh makanan yang tidak layak pun disuruh makan ya dimakan saja. Karena ketertundukan kepada perintah atasan. Nah ini yang dialami ataupun yang dilakukan oleh Abraham. Padahal dia belum pada waktu itu belum ada keluar hukum. Ya 10 hukum itu belum ada. Hukum yang pertama itu belum ada hukum. Yang dia tahu Allah ada itu yang disembah, yaitu Yahweh itu. Dan dia mau belajar taat apa yang diperkatakan oleh Allah. Mempersembahkan yang terbaik. Ini bukan berarti yang terbaik itu kalau saat ini, kalau saya bawa makna rohaninya, bukan sekedar kita memberikan nominal yang gede. Karena kan kalau sekarang persembahan itu berupa uang gitu ya. Kalau zaman dulu persembahan korban bakaran itu kan binatang. Ya, tetapi zaman perjanjian baru tidak. Itu sudah kita berikan melalui materi, gitu ya, melalui materi. Nah, mempersembahkan yang terbaik tidak berbicara sekedar hanya nominal, tapi bagaimana sikap hati. Ini yang terpenting. Sikap hati yang kita miliki ketika kita memberikan persembahan, ketika kita mengorbankan apa yang ada pada kehidupan kita. Kalau di perjanjian baru diaturkan ada 1/10-nya. Sebenarnya itu hanya acuan. Tapi yang sesungguhnya yang Tuhan mau, seluruh kekayaan hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Nah ini kadang-kadang
Senin Kamis berpikir, apalagi seluruh hidup kita, seluruh yang ada pada kita ini milik Tuhan. Kita gak punya apa-apa loh sebenarnya. Tapi untuk melakukan itu saja kita berpikir, gitu ya. Kita berpikir. Gak usah persembahan persepuluhan, persembahan rutin saja. Maaf ini ya, saya sedikit agak ini, saya sampaikan, lebih baik saya sampaikan daripada saya melihat itu miris sekali di saya ya. Ketika bagian yang menghitung persembahan, maaf, ini kan gereja sudah menyediakan amplop. Tujuannya apa? Tujuannya uang yang dimasukkan itu rapi, benar? Supaya rapi, ya, supaya jangan diacak-acak. Tapi kenyataannya udah dikasihkan amplop supaya tujuannya baik rapi, tetap saja ada yang diacak, tetap saja ada yang digumpal-gumpal. Coba kita berpikir secara ini aja lah. Kita membayar uang parkir kepada penjuru parkir, kita acak-acak, kita serahkan. Bagaimana responnya? Saya yakin percaya dia akan marah. Karena sama, kita tidak menghargai dia. Benar? Kita sedang tidak menghargai sang juru parkir. Terlebih Allah kita, memang Allah tidak ada marah-marah, enggak. Tapi sekali lagi, sebegitu sajakah sikap hati kita ketika kita memberi Allah kita. Sudah nilainya maaf, di bawah nilai parkir, digumpal-gumpal. Kita manusia saja melihat, aduh, kasihan sekali nih orang. Mengerti nggak dia tentang cinta? Mengerti nggak tentang menghargai? Lihatlah Abraham, makanya kita mengajak, saya juga belajar mengajak untuk kita bisa melihat Abraham ini. Bagaimana itu persembahan yang terbaik? Dia punya anak satu-satunya yang dia peroleh, saya katakan tadi masa tuanya dia dinantikan. Tapi dia tidak bernego-negoan sama Tuhan, enggak. Tapi dia dengan sikap ya Tuhan dia lakukan. Saya membandingkan kembali kepada diri saya. Saya membandingkan saat ini dengan keberadaan kita. Saya katakan hanya sebatas inikah penghargaan kita sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang diberikan nafas hidup, sebagai orang yang sudah dibebaskan dari dosa, sebagai orang yang dijanjikan hidup kekekalan itu. Hanya sebatas itukah kasih kita, cinta kita, penghargaan kita kepada Allah kita. Saya kadang-kadang sedih loh Bapak Ibu, sedih, jujur. Ini yang menghitung persembahan sudah dikasih amplop, digumpal-gumpal, nominalnya lagi. Aduh, saya bilang, kita kalau mana? Kalau ke mall aja keluar dari parkiran lebih daripada nilai itu, berada hanya cuma 1 jam, 2 jam kita berleha-leha di mall, menikmati indahnya, menikmati apapun yang ada di mall. Kita gak berpikir hidup kita dari kita lahir sampai kita berumur sedemikian, berapa besar kasih yang sudah diberikan buat kita, cintanya yang luar biasa buat kita. Kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, kita sudah menikmati karya Tuhan, terlebih darahnya yang tercurah itu dia berikan karena cintanya yang besar kepada kita. Kalau dia tidak mengasihi umat manusia, dia tetap saja ada di tahta surga, dia tidak akan turun menjadi sama seperti manusia, tidak. Saya seringkali Tuhan ampuni saya pribadi. Saya seringkali Tuhan ampuni saya. Kalau saya belum bisa memberikan lebih daripada apa yang ada ini, tapi saya mau belajar untuk ini yang kadang-kadang Tuhan, betapa mirisnya gitu ya. Lain hal kalau memang kita sudah tidak punya apa-apa, seperti persembahan seorang janda. Allah lebih melihat kepada persembahan seorang janda daripada persembahan seorang yang kaya. Dia mempersembahkan apa yang ada pada dirinya, itu dia persembahkan, dan Tuhan menghargai persembahan seorang janda. Itu karena itu yang dia miliki. Tapi kita jangan mendustai Allah kita. Kita masih bisa lebih memberi daripada persembahan yang sudah kita persiapkan, tapi kita tidak mau melakukannya. Terkadang kita lebih mementingkan hal-hal yang duniawi
yang didasarkan dengan cinta yang kuat kepada Allah kita. Cinta yang kuat kepada Allah yang sudah memberikan kita hidup. Sampai kadang-kadang gak bisa melayani karena gak ada uang. Padahal kita sudah diberikan berkat. Makanya kita belajar. Saya sejak mendengar ada yang namanya dulu hambanya Bapak Pendeta Wiro dari Jakarta tentang pengelolaan keuangan. Saya sedikit keluar tapi saya berbagi ya. Tentang pengelolaan keuangan. Bagaimana cara kita mengelola keuangan kalau kita mengasihi Allah kita. Sejak itu saya belajar. Uang yang diterima sudah mulai dipisah-pisahkan di amplop. Ini untuk persembahan, ini persepuluhan yang kita keluarkan. Setelah persepuluhan dikeluarkan, persembahan. Ini untuk untuk persembahan yang lain. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Ini sudah diatur, di amplop-amplopkan. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi yang namanya tidak memberi buat pekerjaan Tuhan. Karena saya sudah atur. Dan ini yang sudah saya sisihkan untuk persembahan. Saya tidak ganggu-gugat. Saya sudah hitung berapa satu bulan, berapa minggu. Saya sudah atur itu. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Yang saya kelola adalah yang sisa daripada apa yang kita akan sudah persiapkan untuk Tuhan. Itu yang saya kelola. Berarti ini yang harus mana yang saya atur, mana yang saya bisa belanjakan, mana yang tidak saya belanjakan. Supaya tetap ada kita bisa memberi buat Tuhan. Amin. Itu. Nah sejak saat itu saya belajar. Benar. Kalau dulu pokoknya saya terima gaji dari suami, ya sudah kalau dompet keluar, nggak terkelola dengan baik, nggak termanage dengan baik. Akhirnya apa? Di sebelum ujung bulan, udah nggak ada lagi. Kita tidak bisa lagi memberi persembahan, kita tidak bisa lagi berbuat, kita tidak bisa lagi memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah dari sini saya belajar, dari pengarahan dari Bapak Pendeta Wiro itulah saya belajar, dan saya belajar taat sampai saat ini. Saya bukan memuji diri tidak, tapi saya berbagi pengalaman. Ya, itu sebagai salah satu tanda kita mau taat, tanda kita mau tunduk, tanda kita mengasihi Dia. Kita berani untuk menyampingkan hal-hal yang masih bersifat duniawi, yang mengenyangkan daging kita, bahkan waktu kita juga. Kalau kita memiliki waktu tertentu kan kita tidak akan nego dengan waktu-waktu ibadah kita. Ya, kita akan selalu taat seberapapun, apapun keadaan, mau cuaca buruk, mau cuaca apapun. Karena apa? Kita diberikan hikmat. Ya apalagi sekarang sarana banyak. Saya dulu masih di Banjar, satu kali ibadah di Banjarmasin. Saya hanya punya kendaraan. Hujan deras dan saya tetap harus berangkat. Karena sudah saya tanamkan. Saya belajar untuk memberi yang terbaik buat Allah saya. Walaupun saya tidak punya uang untuk dipersembahkan dengan yang nilai yang banyak, tidak. Tapi saya punya hidup untuk saya berikan kepada Tuhan. Hujan sekalipun saya tetap pergi. Jauhnya Banjar baru Banjarmasin. Kalau saya mau naik kendaraan, saya pergi naik kendaraan. Bersekutu begitu juga. Saya tidak banyak. Karena saya belajar, ada tertanam di hati saya. Itu baru hal yang seperti itu. Nanti kalau hal yang luar biasa terjadi, bagaimana? Siap nggak kita? Itu yang saya makna yang luar biasa saya belajar dari tokoh Abraham ini. Ketertundukan yang luar biasa, mempersembahkan yang terbaik buat Allahnya, karena kasih, karena cintanya yang luar biasa kepada Allah dan semua. Ini yang membawa kepada iman. Makanya dia dikatakan sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya, bapak orang yang beriman. Kalau kita mengaku orang beriman, tapi kita masih melakukan nego-nego dengan Tuhan, nego dalam memberi, nego dalam waktu kita berbuat, waktu kita untuk pekerjaan Tuhan, berarti kita perlu dong koreksi diri kita. Sudahkah kita beriman kepada Tuhan? Karena tertentu saya katakan membawa kepada iman yang benar. Iman yang benar itu membawa kita kepada ketaatan, kesetiaan, kegerakan, kasih,
Kalau kita masih nego-negokan hal itu, perlu dipertanyakan. Benarkah kita memiliki iman kepada Yesus Kristus? Ya. Selanjutnya, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami akan sembahyang. Karena kalau di sini sembahyang mungkin masih terlalu kita memahaminya terlalu ini ya. Tapi kalau baca di terjemahan lain, sembahyang itu menyembah. Artinya dia sedang mempersiapkan hatinya menyembah kepada Allahnya untuk mempersembahkan korban yang terbaik. Penyembahan yang luar biasa didasarkan kepada hati yang mengasihi Allah. Amin. Penyembahan bukan berarti kita menari jingkrak-jingkrak. Tidak. Tapi bagaimana penyembahan kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan dengan hati yang tulus, mempersembahkan dengan hati yang hancur. Itulah penyembahan kita yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu. Benar? Di kitab Roma itu kan ada. Itulah ibadahmu yang sejati. Tubuh berbicara tentang apa? Jiwa kita, pikiran kita, roh kita, hati kita. Semua berbicara kita mempersembahkan. Kata mempersembahkan pasti terbaik, benar? Coba kita memberi kepada orang lain yang jelek. Bagaimana orang itu bersikap? Yang ada adalah pasti dia akan marah, benar? Coba kita memberi kepada atasan kita, komandan kita yang jelek gitu ya. Pasti dia akan marah. Tidak usahlah komandan kita aja, kalau ada orang memberi kita barang yang jelek, barang yang busuk, sayur, ikan, buah atau apapun yang busuk, pasti akan di hati kita. Dia ini menghina saya apa? Apa dikira saya nggak bisa beli apa? Itu manusia loh. Kita harus mengerti juga perasaan Allah kita. Amin. Memang Allah itu Allah yang baik. Dia mengasihi kita, iya. 100% dia sangat mengasihi kita. Tapi juga dia adalah Allah yang cemburu. Dia juga Allah yang memiliki amarah yang besar untuk membakar. Ini yang harus kita juga perhatikan. Ya, jadi mari ketika kita miliki dulu roh ketertujuan, kita minta bagaimana caranya? Kita minta kepada Allah kita. Setiap hari kita berdoa, Tuhan berikan aku roh ketertujuan akan firman, ketertujuan akan Roh Kudus, sehingga saat Roh Kudus berbicara di hati kita, kita mendengar, kita menaat, kita mengerjakan, kita melakukan. Minta. Setelah kita memiliki roh ketertujuan, dasar inilah kita akan memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Karena kita punya cinta yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Selanjutnya lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran. Jadi saya nggak pakai kacamata karena berbunyi. Dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakar itu? Kita melihat perasaan Ishak. Benar ya? Ini kok ada persembahan, tapi kok nggak ada nggak ada kambing domba yang akan dipersembahkan. Siapa yang akan dipersembahkan? Pada saat itu kita berada pada posisi Ishak misalnya. Ini bapak ini siapa sih? Mungkin dia bertanya siapa sih gitu ya. Tapi Ishak juga luar biasa. Dia juga nggak menolak. Makanya dikatakan, kalau sekarang kita sekali dikatakan iman Abraham, Ishak dan Yakub.
Ayat di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini kayaknya kalau kita lihat Abraham agak sedikit berbohong dengan anaknya gitu ya. Tapi itu iman. Dia sudah tahu nggak Allah menyediakan domba? Tahu nggak? Nggak tahu. Belum tahu. Karena yang dia tahu, dia akan mempersembahkan anaknya yang tunggal ini. Dia tidak tahu bahwa Allah sudah menyediakan domba ini. Dia tidak tahu. Tapi dia terus saja bergerak. Nah inilah iman yang dikatakan iman tadi. Belum melihat tetapi percaya. Ya ini yang luar biasanya. Tetap saja dia bergerak, berjalan bersama dengan Ishak. Gak tahu apakah nanti disediakan atau tidak, tapi dia tahu yang dia akan kerjakan, dia akan persembahkan anak. Ya. Kemudian ayat ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Dalam ayat ini adakah perdebatan antara Ishak dan Abraham? Tidak ada sama sekali. Kalau kita baca juga di lain-lain pasal, tidak ada perdebatan. Ishak tetap nurut, Ishak tunduk pada apa yang dilakukan Abraham ayahnya kepada dirinya. Sekali lagi berbicara tentang ketaatan, ketertundukan, dan kasihnya kepada Allah, kasihnya kepada bapaknya Abraham. Ini luar biasa, ya. Kemudian ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wow. Kita berada pada posisi ini. Kita bayangkan, saya bayangkan gitu. Abraham seorang bapak yang menantikan kelahiran anak, mengambil pisau dan pisau itu ditaruhkan di leher anaknya. Sang anak, karena dia mengasihi bapaknya, dia tidak bernego-nego, dia tetap berserah menantikan hari saat kematiannya. Karena dia bayangkan disembelih. Kita bayangkan aja deh ayam disembelih bagaimana. Ini saya memang agak sedikit mengerikan juga. Tapi di balik kengerian ini ada pelajaran yang luar biasa. Kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang dahsyat, ya. Ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ini perkataan yang kedua yang dikatakan tadi. Saya katakan dengan apa? Sama dengan ayat yang pertama tadi. Dengan hati yang hancur, ya Tuhan. Dengan ketaatan yang dia katakan, Himen, ya Tuhan. Ini aku. Ya. Ayat yang selanjutnya dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang ini yang luar biasa, bahwa engkau takut akan Allah. Dia kerjakan karena hanya satu, takut akan Allah. Artinya kalau saya mau sebutkan takut akan Allah, tidak ada nego. Takut akan Allah, tidak ada yang namanya lagi berdalih-dalih. Apa yang dikatakan firman, itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Ini anak takut akan Allah. Bukan sekedar sekali lagi kita tidak hanya sekedar terpampang status kita Kristen, tapi kita sama sekali, ya, tidak ada memiliki ketertundukan seperti Abraham. Bagaimana kita dikatakan kita orang beriman kalau kita tidak memiliki seperti iman seperti apa? Memang gak gampang, tidak gampang. Tapi kalau kita mau belajar dari hal yang kecil saja, ya, dari hal kecil yang Tuhan percayakan bagi kita mau tahu. Contoh tadi contoh itu saya sampaikan, kita mau beri persembahan. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, kita cinta akan Allah kita sudah mempersiapkan persembahan ini. Kita hitung setahun 1 bulan itu berapa minggu, kita sisihkan itu untuk persembahan. Dan kita mulai nyatakan, ini Tuhan yang ada pada aku akan kupersembahan.
baik, susun baik di dalam dompetmu, jangan diacak-acak. Masukkanlah dalam amplop persembahan itu yang rapi, jangan diacak-acak. Manusia ada jengkel. Lalu katakan Tuhan gak jengkel? Ya, tapi sebegitukan cintamu kepada Tuhan. Tuhan saja Allah kita, Yesus itu sangat cinta kepada kita. Bukti cintanya apa? Iman di Kristus. Masa kita memberikan saja kita tidak seperti itu? Terlalu apa ya? Saya katakan terlalu sekali. Terlalu sekali. Ya. Selanjutnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Itu makanya dikatakan kita sering mengenal kata Jehovah Jireh. Ini pertama kalinya. Ya, kata Jehovah Jireh itu keluar. Allah menyediakan. Jadi kalau kita mau kita mau minta, kita mau katakan Allah Jehovah Jireh bagi kehidupan kita. Allah menyediakan bagi kita. Berarti kita harus punya iman sebagaimana iman Abraham. Ya. Iman yang membawa kepada kita ketertundukan. Iman yang membawa kita kepada iman yang benar. Ya. Ayat yang ke-16 katanya, aku bersumpah. Ini Allah ya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat. Katakan, berbuat. Abraham sudah melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Biar dia melakukannya tepat. Tidak ada yang meleset, tidak bernego. Tepat apa yang dilakukan Abraham. Makanya Tuhan katakan, Allah katakan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah. Janji Tuhan yang dasar. Apakah kita bertanya hanya itu? Apa hanya kepada Abraham janji itu? Tidak. Tapi kepada kita sampai detik hari ini. Janji Abraham itu juga akan kita terima. Amin. Kan itu sudah perkataan firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 29. Ya, coba Bapak sedikit. Galatia pasal 3 ayat yang ke-9 atau 29? Coba Galatia yang ke-9 dulu, Galatia 3. Kalau ayat yang ke-29. Nah, teruskan ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan. Berarti kita secara rohani keturunan Abraham, benar? Benar ya? Keturunan Abraham. Dan berhak apa? Menerima janji Allah. Berarti apa yang diterima Abraham itu juga kita bisa terima. Amin. Berkat-berkat janji yang diberikan kepada Abraham itu juga bisa menjadi bagian hidup kita. Tapi dengan satu catatan. Dikatakan apa? Jikalau kamu adalah milik Kristus. Milik Kristus apa berbicara tentang agama? Tidak. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Kemelekatan yang erat kepada Kristus baru kita dikatakan milik Kristus. Amin. Dan bagaimana kalau kita punya barang? Itu adalah barang-barang itu ada di rumah kita. Artinya itu milik kita, benar? Kalau di luar kita, di luar rumah kita, apakah itu milik kita? Enggak. Tidak. Walaupun kita berkata itu milikku, belum tentu. Demikianlah kita juga, kalau kita milik Kristus, jika kamu adalah milik, itu yang penting penekanannya. Jadi jangan kita gini ya, kita berpikir bijak sedikit lah, gitu ya. Kadang-kadang saya malu sendiri juga. Setelah saya paham firman Tuhan, saya katakan biar berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah atas kehidupanku. Sementara kehidupan kita di luar Kristus, kita menuntut janji-janji Allah. Tuhan berkati rumah tangga
katakan ini agak keras. Tapi saya mau kita semua, ayo terbukalah pemikiran kita. Mulai saat ini, saya tidak berbicara tentang nominal. Persembahkanlah yang terbaik buat Allah kita. Ada kegerakan ketika kita punya ketertundukan. Ada kegerakan yang terjadi dalam hidup kita. Ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Yang tadinya kita berpikir untuk memberi, kita mulai memberi dengan hati yang bersukacita. Ya. Ketika kita malas untuk melayani Tuhan, kita rajin untuk melayani Tuhan. Amin. Nggak lagi hitung-hitung. Makanya saya sangat sedih kalau ada pelayan gitu ya. Saya yang sudah berusia aja, saya berusaha untuk saya melakukan dengan taat. Tapi anak yang muda-muda seringkali hati saya sangat ingin melihat kok seperti itukah cintanya, hanya sebatas itukah kasihnya kepada anak. Padahal dia sudah banyak menerima kasih karunia anugerah kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ini perlu kita renungkan, benar-benar kita renungkan. Renungkanlah firman Tuhan pagi hari ini. Milikilah ketertundukan itu, supaya kita juga memiliki roh, memiliki iman yang benar di dalam Kristus. Kita minta kepada Tuhan supaya kita memiliki kasih yang besar sebagaimana kasih Allah di dalam diri kita. Dia sampai taat mati di kayu salib. Itulah ketaatannya, karena cintanya, karena kasihnya yang begitu besar buat hidup kita. Dengan apa kita membalas? Selain kita memberikan hidup kita, hati kita persembahkan untuk Tuhan, jiwa kita persembahkan untuk Tuhan, segenap hidup kita persembahkan. Kita mau dituntun, kita mau dibentuk menjadi bejana yang mulia di pemandangan Tuhan. Amin. Kita bukan lagi bejana yang rusak atau perabotan rumah yang rusak yang tidak bisa dipajang. Itu firman Tuhan. Tapi kita menjadi perabot rumah yang indah, yang siap dipakai oleh yang punya rumah, yaitu Allah kita, Bapa kita, Yesus, Raja di atas segala. Nah, sebentar kita kelahiran, merayakan kelahiran. Jadi kita maknai kelahiran itu bukan sekedar foya-foya, hore-hore, masak kue yang banyak, pasang pohon Natal. Tidak. Tapi kita maknai dengan sungguh. Dia karena begitu besar kasihnya bagi dunia. Itu yang harus kita pegang. Supaya kita hidup kita gak neko-neko. Kita hidupnya apa adanya, kita berjalan sesuai dengan tuntunan firman. Ini firman yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Kiranya firman ini terus berbicara dalam hati kita. Amen. Berbicara dalam kehidupan kita. Roh Kudus terus menuntun kita dan memampukan. Haleluya. Syukur bagi nama. Karena pujian mau menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Firman yang kami dengar pagi hari. Biar firman ini membentuk kami semua Tuhan. Mengubahkan setiap hati kami semua. Agar kami sadar akan siapakah kami. Kami adalah hamba. Tuhan bentuk hati kami. Tuhan bentuk hidup kami. Agar kami menyembahkan Engkau. Agar hidup kami menyukakan Engkau. Ampuni segala apapun yang sudah kami perbuat. Kemelesetan yang sering kami lakukan, kami kerjakan di dalam Engkau Tuhan. Ampuni kami saat ini. Pulihkan keadaan kami. Sehingga sungguh-sungguh kami melihat bagaimana janji-Mu tertetap di dalam hidup. Apa yang diterima oleh Abraham itu menjadi bagian juga dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kekerasan hati saat ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pegang tangguh kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami roh ketertundukan. Roh yang memanggil ruang itu pengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Kita
menjemput kehidupan kami semua. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat persekutuan yang indah di dalam Engkau bersama Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, dari pujian, penyembahan sampai pada firman Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Dan ibadah ini tidak akan menjadi ibadah yang sia-sia, tapi ibadah yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami semua, Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Tuhan Bapak Gembala yang saat ini Bapak sedang berada di Banjarmasin bersama sedang jemaatku yang ada di Banjarmasin. Kiranya Tuhan juga tolong hamba-Mu, terus berikan kekuatan, kesehatan, pengurapan yang dahsyat daripada Tuhan sendiri, sehingga setiap pelayanan yang hamba-Mu kerjakan itu jadi pelayanan yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan terus kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala apapun yang hamba-Mu saat ini sedang pikirkan, sedang rencanakan, Tuhan pegang kendali, Tuhan ambil alih semuanya Bapak, anak-anak yang matinya semuanya Bapak dalam kuasa-Mu, dalam kendali-Mu, dalam kebaikan-Mu, dalam keberkatan-Mu. Demikian juga dengan sidang jemaat-Mu pagi hari, semua kami yang hadir tanpa terkecuali, walaupun hamba tidak menyebutkan satu persatu, tapi kami semua yang hadir pagi hari ini, kami mendapatkan lawatan yang dahsyat daripada Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan, sehingga kami pulang tidak lagi dengan kecewa, tapi kami pulang membawa jawaban yang dahsyat yang akan mengubahkan kehidupan kami. Kami mengerti janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Ketika kami taat setia, kami beriman yang benar daripada Engkau, maka kami melihat bagaimana campur tangan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami minta Tuhan, ubahkan setiap hati kami, ubahkan dalam setiap pemikiran kami, agar kami sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi, mencintai Engkau dengan tulus, dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapak. Siapapun kami semua pagi hari ini, rumah tangga, perumah tangga, semua dalam pertolongan Tuhan, semua dalam kasih sayang Tuhan. Anak-anak kami yang sedang studi, yang lagi order studi SBPK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sedang kuliah, bahkan saat ini anak kami sedang menghadapi ulangan-ulangan, Tuhan tolong biar mereka semua dapat menyelesaikan ulangannya dengan baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah berikan mereka kecerdasan yang luar biasa, dan kami akan melihat bagaimana nilai-nilai anak-anak kami semua baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pun sudah bukakan tiga pekerjaan buat anak-anak kami sebagai Bapa yang dalam mengalami pergumulan berat. Kami percaya campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan akan menolong mereka, akan benar-benar membawa mereka keluar dari pergumulan itu Bapa, dan mereka tetap kuat walaupun pergumulan itu ada, tapi mereka tetap kuat di dalam Engkau, tetap mereka mengucap syukur dan percaya dengan benar kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sakit pagi hari kami percaya kuasa Allah dan Allah menyembuhkan. Dan jemaat yang tidak sempat hadir dalam keadaan kondisi apapun mereka, kami percaya pagi hari pun Engkau menjamah mereka, melawat mereka, memberikan keteguhan hati kepada mereka, memberikan iman yang benar kepada mereka, memiliki hati yang benar, mencintai kepada mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba yang bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Engkau juga Tuhan mengerti, melihat hati mereka, biar Engkau juga membentuk setiap hati kami Bapa, biar kami terus dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, terpuji Engkau Allah kami yang dahsyat. Rencana-rencana ke depan bahkan Natal juga kami dalam serahkan Bapa. Kalau Tuhan berkenan, kami akan laksanakan kepada Natal nanti Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan semua hanya karena kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ajar kami Tuhan senantiasa berdoa seperti doa yang Mu ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, memberkati kita semua, menguatkan iman percaya kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
atas nama Bapak Gembala dan Bapak Jemaat mengucapkan banyak terima kasih pada hambanya Ibu Berta Adriani yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayan Ibu, melayani memberkati keluarga, anak cucu semua. Tuhan Yesus berkati. Baik Ibu jadwal sepekan Ibu Esther Bandar Baru untuk semua kegiatan baik kepada keluarga, kepada pemuda, kepada sekolah minggu dan juga kepada WP semua masih diliburkan atau dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian pokok doa yang akan terus kita dukung di dalam doa kita. Yang pertama adalah gembala sidang, kedua hamba Tuhan, majelis aktivis dan anggota jemaat, ketiga hari pelayanan, keempat kesejahteraan di kota kita, kelima bangsa negara dan pemerintah, kemudian visi dan misi Ibu Esther Bandar Baru, kemudian yang ketujuh pemulihan keluarga, dan yang kedelapan adalah Wisma Esther yang masih dalam proses pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati kita doa, bisa meminta ke nomor rekening yang ada di slide. Untuk selanjutnya, untuk pelayanan doa, bagi Bapak Ibu yang rindu atau membutuhkan pelayanan doa dan pelepasan, bisa menghubungi hamba Tuhan yang lengkap dengan nomor HP-nya seperti ada yang di slide. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan ini, atas nama Bapak Gembala di jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan baptisan, bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani bisa menghubungi Ibu Yuli atau menghubungi sekretariat. Untuk penyerahan anak akan dilaksanakan pada minggu kedua, dan bagi yang ingin dilayani bisa mendaftarkan diri pada setiap akhir jam ibadah. Untuk pengumuman nikah, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah namun belum melalui pemberkatan gereja, bisa mendaftarkan diri untuk dilayani pernikahan nikahnya dan bisa mendaftarkan diri pada setiap akhir jam ibadah. Dan terima kasih. Kemudian ada tambahan untuk laporan kas keuangan jemaat Ibu Esther Bandar Baru.